Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang memahami kata dalam logika. Materi ini adalah materi awal yang penting untuk kita pahami bersama, karena dalam struktur keilmuan logika, kata merupakan istilah penting atau struktur terkecil untuk bisa memahami sebuah penalaran logika. Nah, dalam struktur keilmuan logika, sebuah kata atau term itu nantinya akan membentuk proposisi. Rangkaian dari kata-kata, rangkaian dari term dan term akan membentuk proposisi, dan rangkaian dari proposisi-proposisi itu akan membentuk sebuah penalaran. Apakah ujungnya nantinya penalaran berbentuk deduktif, silogisme, ataupun penalaran induktif atau generalisasi. Nah, istilah kata dan term perlu dibedakan. Dalam konteks bahasa Indonesia, kita tahu bahwasanya kata itu adalah bunyi atau kesatuan bunyi yang mengandung arti tertentu. Dia terdiri dari rangkaian huruf-huruf membentuk bunyi, yang bunyi tersebut memiliki makna yang membedakan antara satu bunyi dengan bunyi lainnya dalam struktur kata tadi. Gitu. Nah, sedangkan term dalam konteks logika bisa berbentuk kata atau rangkaian kata-kata atau kesatuan kata-kata. Jadi dia bisa bentuknya satu kata, bisa bentuknya dua kata, atau tiga kata, atau bahkan lebih. Tetapi masih dalam konteks makna yang sejalan dengan makna term tadi. Kayak gitu. Nah, yang paling membedakan juga antara term dengan kata, bahwasanya term itu haruslah menempati posisi subjek atau predikat dalam sebuah proposisi logika. Jadi tidak semua kata itu adalah term. Gitu ya, tetapi semua term itu pasti kata atau terdiri dari kata-kata. Oke ya, nah ada istilah penting juga yang harus kita pahami antara kalimat dan proposisi. Dalam konteks bahasa Indonesia, kalimat itu adalah kesatuan kata-kata atau rangkaian kata-kata yang mengandung pikiran yang lengkap. Gitu. Sedangkan proposisi tidak cukup hanya kalimat atau pernyataan yang di situ mengandung pikiran yang lengkap, tetapi dia haruslah kalimat yang dapat dinilai benar atau salah. Jadi, tidak semua kalimat dapat difahami sebagai proposisi, tetapi haruslah kalimat yang dapat dinilai benar atau salah. Nah, hal ini penting difahami karena memang logika itu adalah ilmu yang akan menjadi pedoman, yang akan menjadi dasar-dasar aturan-aturan terkait cara berpikir, metode berpikir, penalaran yang benar atau yang salah. Membedakan mana yang penalaran benar, mana penalaran yang keliru atau salah. Sehingga proposisinya pun haruslah proposisi atau kalimat yang dapat dinilai benar atau salah. Nah, dalam struktur proposisi biasanya ada 3 bagian penting, yaitu subjek, kopula, dan predikat. Subjek itu adalah bagian pokok yang diberitakan, atau dengan bahasa lainnya, subjek itu adalah inti pembicaraannya. Inti pembicaraannya, hal pokok yang merupakan inti yang dibicarakan dalam sebuah proposisi tadi. Sedangkan predikat itu adalah bagian yang memberitakan atau menyangkal. Dengan bahasa lainnya, predikat itu adalah bagian yang menerangkan si subjek tadi. Bagian yang menerangkan hal pokok yang dibicarakan tadi. Sedangkan kopula itu adalah penghubung antara subjek dan predikat. Nanti akan kita lihat bahwasanya dalam penggunaan logika atau proposisi itu kopula kadang muncul, kadang tidak, tetapi pasti ada. Kita ambil contoh misalnya,
proposisi atau kalimat mahasiswa itu rajin. Mahasiswa itu rajin. Jadi hal pokok yang menjadi pembicaraan atau si subjeknya itu adalah mahasiswa. Sedangkan rajin itu adalah predikat, karena rajin itu menerangkan atau memberitakan si mahasiswa. Sedangkan kata itu adalah kopula karena dia menghubungkan. Dipahami ya? Atau ada proposisi, hari ini hujannya turun deras banget. Hari ini hujan turun deras banget atau deras sekali. Nah, hari ini hujan turun deras sekali. Yang menjadi pokok pembicaraan itu adalah hari ini. Hari ini itu merupakan subjeknya. Sedangkan hujan turun deras itu merupakan predikat atau yang memberi keterangan, memberitakan tentang hari ini. Kopulanya mana? Kopulanya nggak kelihatan. Ya, bisa jadi di situ bisa dimaknai hari ini adalah hujan turun deras sekali. Nah, kalau kopula nanti kita akan membahas, kopula itu bisa bentuknya positif, bisa bentuknya negatif. Kalau positif itu bisa kelihatan, bisa tidak. Seperti hari ini hujan turun itu kopulanya nggak kelihatan. Tetapi kalau negatif wajib kelihatan, karena negatif itu pasti ada kata negatifnya, tidak atau bukan. Hari ini tidak ada hujan yang turun. Gitu. Nah, kopula di situ adalah kata tidak. Ya. Gitu. Hari ini tetap subjek, hujan turun itu tetap merupakan predikat, tapi kopulanya kopula negatif. Nah, kita akan membahas tentang kopula, subjek, dan predikat ini lebih lanjut dalam pembahasan selanjutnya tentang proposisi. Kita akan meneruskan pembagian tentang kata. Nah, sebuah kata atau term ketika menempati posisi predikat yang memberi keterangan terhadap subjek tadi, dia akan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah genus atau jenis, yaitu term yang mempunyai bawahan banyak dan berbeda-beda, tetapi kesemuanya mempunyai sifat yang sama yang mengikat keseluruhan bawahan yang berbeda-beda itu. Oke, jadi genus itu sebuah kata yang mempunyai bawahan banyak, ya, bawahannya banyak, tetapi bawahan tadi memiliki sifat yang beda-beda, tetapi ada kesamaan yang mengikat. Misalnya, istilah manusia, ini yang sering dipakai saja, nanti bisa kita bandingkan dengan contoh lain. Istilah manusia dan binatang. Nah, kita ketahui bahwasanya binatang itu merupakan genus. Ya, dia menjadi genus karena binatang memiliki bawahannya banyak. Ada manusia, ada keledai, ada harimau, ada cicak, ada buaya, dan lain sebagainya. Yang masing-masing bawahannya tadi, kayak gitu, memiliki sifat dasar kesamaannya sama-sama binatang. Binatang menjadi genus, sedangkan istilah manusia, kuda, lembu, cicak, harimau tadi merupakan spesianya. Spesia itu adalah term yang menunjukkan hakikat yang berlainan tetapi sama-sama terikat dalam satu jenis. Nah, jadi dibedakan ya antara jenis itu induknya, spesia itu adalah bawahannya. Kayak gitu. Tetapi misalnya satu istilah manusia misalnya, dia bisa menjadi genus, bisa menjadi spesia. Dia menjadi genus ketika dia merupakan atasan dari sesuatu yang memiliki bawahan. Manusia menjadi genus ketika di bawahnya ada manusia berkulit putih, manusia berkulit hitam, manusia Asia, dan lain sebagainya. Yang sama-sama memiliki ikatan yang sama, yaitu sebagai sesama manusia. Manusia di situ bisa menjadi genus, tetapi manusia juga bisa menjadi spesia
ketika manusia itu disetarakan dengan kuda, lembu, kerbau, kayak gitu, dari jenis yang sama, yaitu binatang. Binatang itu menjadi genus dari spesies manusia, kuda, lembu, kerbau, dan sebagainya. Kayak gitu. Gampangnya, genus itu adalah induk yang memiliki bawahan, sedangkan spesies itu bawahan-bawahan tadi, kelas-kelas tadi yang terikat di dalam jenis yang sama. Satu kata, dia bisa menjadi genus, dia bisa menjadi spesies, tergantung dari posisinya dia, apakah sebagai induk atau sebagai kelas, sebagai bawahan tadi. Gitu. Misalnya juga harimau. Harimau itu bisa menjadi spesies dari jenis binatang, tetapi harimau juga bisa menjadi genus dari spesies harimau Sumatera, harimau harimau India, kayak gitu, dan lain sebagainya, harimau-harimau lain yang terikat di kelas yang sama, yang merupakan bagian dari jenis harimau tadi. Oke ya. Nah, itu antara genus dan spesies. Berikutnya, kata juga bisa sebagai predikat itu terbagi menjadi diferensia. Diferensia ini adalah sifat pembeda diferensia, yaitu term yang membedakan satu hakikat dengan hakikat lain yang sama-sama terikat dalam satu jenis. Misalnya, manusia, kuda, lembu itu adalah spesies dari jenis yang sama, adalah binatang. Nah, meskipun mereka terikat dalam satu jenis yang sama, tetapi kan ada bedanya antara manusia, kuda, lembu, kerbau, dan lain sebagainya. Nah, diferensia inilah yang sifat yang membedakan antara manusia dengan binatang-binatang lainnya. Misalnya jika kita bicarakan manusia, maka diferensia dari manusia itu adalah ya sifatnya yang berakal. Beda dengan kuda, beda dengan lembau, beda dengan harimau. Meskipun antara manusia, kuda, harimau, cicak terikat dalam satu jenis yang sama, yaitu binatang. Tetapi sifat pembeda itulah yang kemudian membedakan antara manusia dengan binatang lain yang sama-sama dalam jenis yang sama. Sedangkan propia ini adalah sifat khusus, yaitu term yang membedakan satu hakikat dengan hakikat lain yang sama-sama terikat dalam satu jenis. Nah, misalnya ketika kita sudah mengatakan manusia itu sifat pembedanya adalah berakal, nah propia ini sifat khusus dari berakal tadi. Misalnya manusia itu berakal, ya dengan akalnya manusia nanti dapat menciptakan peradaban. Itu sifat khusus yang hanya dimiliki oleh manusia. Bisa membentuk organisasi, bisa membuat kebudayaan teknologi, kayak gitu. Itu sifat khusus yang dimiliki oleh manusia sebagai turunan dari sifat pembedanya. Jadi propia ini sebenarnya adalah turunan dari sifat pembeda suatu kelas tadi. Nah, sedangkan yang terakhir adalah accidentia, yaitu sifat umum, yang ini term yang menunjukkan sifat yang tidak harus dimiliki oleh satu spesies. Misalnya kurus, gemuk, tinggi, yang itu bisa dimiliki mau dia itu kerbau, mau itu lembu, mau itu manusia, itu sifat umum. Itu sifat umum yang dapat dimiliki oleh siapapun, atau dimiliki oleh spesies apapun, gitu. Tidak harus beda dengan sifat khusus propia tadi, yang itu adalah sifat yang merupakan turunan dari sifat pembeda, yang itu tidak bisa dimiliki oleh spesies yang lain. Jika sudah bilang itu berakal, maka dengan akalnya manusia dapat menciptakan peradaban, sifat khusus yang bisa melangsungkan pernikahan,
Nah, itu beda dengan kuda, lembu, dan lain-lain sebagainya. Bisa membangun rumah tangga, itu dari sifat berakalnya tadi. Tuh. Nah, sedangkan sifat umum itu sifat yang tidak harus dimiliki oleh satu spesies saja, tetapi semua spesies dapat memiliki hal tersebut. Selanjutnya yang juga penting kita bahas dalam konteks kata ini adalah denotasi dan konotasi. Nah, ini denotasi dan konotasi ini ada kaitannya dengan kata sebagai predikat tadi ya, antara jenis, spesies, dan juga diferensia. Nah, pertama denotasi, makna denotasi adalah luas cakupan suatu term yang didefinisikan dengan suatu nama atau tanda tertentu. Jadi denotasi ini kaitannya dengan cakupannya, sejauh mana cakupan term tadi. Gitu. Misalnya jika kita menyebut istilah manusia, maka denotasi dari manusia itu adalah bawahan manusia itu apa saja. Jadi antara jenis dan spesiesnya. Jika manusia kita sebut manusia, berarti denotasinya itu apa spesies dari jenis manusia. Manusia itu semua, misalnya manusia itu yang mencakup seluruh individu yang masuk dalam lingkup manusia. Mau dia itu kulit hitam, kulit putih, mau dia itu kulit kuning, mau itu ras apapun, selama dia itu manusia, maka masuk dalam denotasi manusia. Sedangkan konotasi itu terkait dengan kualitas atau karakteristik dari suatu benda atau sejumlah benda yang ditujukan oleh sebuah term, sehingga term itu tidak dapat lagi dipergunakan oleh benda-benda lain. Nah, kalau kita perhatikan tadi 5 pembagian kata tadi, maka konotasi ini kaitannya dengan diferensia. Nah, sifat yang membedakan antara satu spesies dengan spesies lain di dalam jenis yang sama. Misalnya, jika kita sebut istilah manusia, maka sifat yang membedakannya itu rasionalitasnya, gitu. Konotasinya itu akan disebut jenis dan diferensia. Nah, ketika kita membuat denotasi, maka yang disebut adalah jenis dan spesies, sedangkan konotasi yang disebut adalah jenis dan diferensia. Ini beda ya. Kalau denotasi, saya ulang lagi, denotasi kaitannya jenis dan spesies. Apa jenisnya, spesiesnya apa. Manusia sebagai jenis, maka dia mempunyai spesies apa saja. Itu adalah cakupan dari manusia. Sedangkan kalau jika saya sebut konotasi, maka itu kaitannya jenis dengan diferensia, bukan spesies. Jenis dan diferensia. Manusia itu jenisnya apa, diferensianya apa. Jenisnya itu animalitasnya, sifat kebinatangannya, sedangkan diferensianya itu adalah rasionalitasnya, atau makhluk yang binatang yang dapat berpikir. Gitu, denotasi kaitannya dengan jenis dan spesies, konotasi kaitannya jenis dan diferensia. Denotasi itu kaitan dengan cakupan keluasan yang terkandung dalam makna kata tadi atau term tadi, sedangkan konotasi kaitannya dengan karakteristik, ya, karakteristik atau sifat pembeda tadi. Antara denotasi dan konotasi ada yang disebut dengan perbandingan terbalik, di mana nantinya jika denotasinya bertambah, maka konotasinya berkurang. Atau jika cakupan dari kata tersebut, cakupan keluasan itu bertambah, maka karakteristiknya akan berkurang atau konotasinya berkurang. Begitupun sebaliknya, jika denotasinya berkurang atau cakupan maknanya, cakupan keluasan kata tersebut berkurang, maka otomatis
konotasinya bertambah atau karakteristiknya akan bertambah. Begitupun seterusnya, jika konotasinya bertambah maka denotasi berkurang, tetapi jika konotasinya berkurang maka denotasinya akan bertambah. Kita ambil contoh istilah manusia. Nah, istilah manusia memiliki denotasi ya seluruh manusia apapun. Selama dia manusia, maka konotasinya itu adalah animalitas dan rasionalitas. Tetapi jika manusia itu diperluas denotasinya, ya kita tahu bahwasanya jika manusia diperluas denotasinya berarti jadi binatang. Karena manusia itu merupakan jenis dari binatang. Binatang itu jenisnya, spesies itu salah satunya adalah manusia. Spesies yang lain dari binatang yang banyak. Yang semua yang memiliki sifat-sifat animalitas. Kayak gitu. Jadi jika denotasinya kita perluas manusia itu jadi binatang, maka konotasinya menjadi sempit karena hanya mencakup animalitasnya saja. Nah, tetapi jika manusia tadi kita persempit jadi hanya manusia Indonesia misalnya, ya tidak semua manusia tetapi manusia Indonesia saja, maka konotasinya menjadi luas karena dia mencakup animalitas, rasionalitas, dan juga harus memiliki konteks Indonesia. Apakah itu orang yang hidup di Indonesia, atau memiliki darah Indonesia, atau memiliki pemikiran-pemikiran atau budaya Indonesia, gitu yang terkait dengan keindonesiaan. Begitupun sebaliknya ya, jika konotasinya diperluas, maka denotasinya menjadi sempit. Tetapi kalau konotasinya dipersempit, maka denotasinya menjadi luas. Oke, demikian pembahasan kita tentang kata, di mana kata itu merupakan unsur penting dalam pembahasan terkait dengan materi logika kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.